Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Alhamdulillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, adalah kita syukuri nikmat yang besar. Kita kembali dipertemukan di majelis yang mulia ini, berkesempatan untuk kembali bertalabul ilmi, karena inilah salah satu kewajiban kita selaku seorang muslim muslimah, selalu menuntut ilmu. Semoga ini menjadi ilmu yang berkah, bermanfaat, bekal hidup di dunia dan selamatnya kita kelak di akhirat. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kita masih berada pada bab tentang birrul walidain wa silatul arham, tentang berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung tali silaturahim. Hadis berikutnya adalah sebuah hadis yang panjang, gitu ya. Tapi di sini dinukil yang berkaitan dengan pembahasan kita. Dan hadis ini sudah berlalu di dalam pembahasan tentang kejujuran, di mana menjadi contoh Abu Sufyan yang waktu itu masih musyrik, tapi dengan tabiatnya, dengan kebiasaan lingkungannya yang menjunjung tinggi kejujuran, menjadikan beliau pun berkata jujur. Ini menekankan kepada kita faktor lingkungan itu juga sangat berpengaruh pada perilaku seseorang. Dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih disebutkan dari Abu Sufyan Sahr ibn Harb radhiyallahu anhu fi hadits tawil fi qissati Herakl anna Herakl qala li Abi Sufyan. Ini ceritanya kita sedikit flashback begitu ya. Abu Sufyan sedang berdagang ke Syam. Kemudian diundang oleh Herakl, atau kita kenal dengan Abu Heraklius, raja Romawi yang ingin memastikan berita tentang munculnya Nabi di Mekah. Maka bertanyalah Herakl atau Heraklius kepada Abu Sufyan, "Famada ya'murukum bih?" Maka apa yang diperintahkan oleh orang yang ngaku Nabi tadi kepada kalian? Yakni an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksudkan oleh Heraklius adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka Abu Sufyan mengatakan, qultu, aku mengatakan, yaitu kepada Heraklius, yaqulu, dia berkata. Nah, ini dalam bahasa Arab itu ya, begitu banyak dhamir, kata ganti dari qala. Ini harus jelas siapa yang berkata. Maksudnya Abu Sufyan, qultu, yaitu aku mengatakan, yaitu Abu Sufyan yaqulu, kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, u'budullaha wahdah. Apa risalahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jelas. Beliau memerintahkan kita agar menyembah Allah saja, yaitu tauhid, wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian mensekutukan Allah itu dengan sesuatu apapun. Watruku ma yaqulu aba'ukum, tinggalkan apa-apa yang dikatakan oleh bapak-bapak kalian, oleh nenek moyang kalian. Tentu jelas maksud yang perkataan nenek moyang itu apa?
yang bertentangan dengan syariat. Islam menghormati adat istiadat selama tidak bertentangan apa? Dengan Islam. Seperti adatnya orang Arab yang di waktu itu menjunjung tinggi kejujuran, menjunjung tinggi kehormatan, menjunjung tinggi menghormati tamu. Maka tentu bukan itu yang disuruh meninggalkan, tapi perkataan-perkataan yang berkaitan dengan apa? Khurafat, tahayul, begitu ya. Dan yang berkaitan dengan kesyirikan yang sampai hari ini sebagian orang masih melakukan perkara seperti itu, pegangannya apa? Adat. Pegangannya ya inilah warisan nenek moyang. Wa ya'muruna bis-salati was-sidqi wal-'afafi was-silati. Dan memerintahkan kepada kami untuk menunaikan salat, berkata jujur, wal-'afaf menjaga kehormatan, was-silati dan menyambung tali silaturahim. Nah, di sini poinnya, di mana itu bahasa kerennya sekarang apa? Yang di-highlight. Nah, yang dimunculkan oleh Abu Sufyan, padahal tentu banyak hal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka ini menunjukkan betapa pentingnya masalah menyambung tali silaturahim. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum sataftahuna ardhan yuzkaru fiha al-qirat. Sesungguhnya kalian akan membuka sebuah tanah, maksudnya sebuah negeri. Yuzkaru fiha al-qirat, disebutkan padanya atau dinamakan negeri itu Qirat. Dalam riwayat yang lain disebutkan sataftahuna Misra, kalian akan membuka negeri Mesir. Yang belajar bahasa Arab, ini faidah, Mesir itu bisa punya dua makna. Mesir yaitu negeri Mesir, atau Mesir yang artinya apa? Kota atau desa. Bagaimana kita membedakannya? Kalau Mesir yang dimaksudkan adalah negeri Mesir, maka dia mamnu minat sarf, atau disebut ghairu munsharif. Maka di situ Misra, padahal tidak pakai alif lam. Kok fathah bukan tanwin? Iya, karena ini yang dimaksud negeri Mesir, bukan artinya kota atau desa. Wa hiya ardhun yusamma fiha al-qirat. Mesir adalah sebuah negeri yang dinamakan padanya apa? Qirat. Fastawsu bi ahliha khairan, fa inna lahum zimmatun wa rahiman, fa inna lahum zimmatan wa rahiman. Maka berbuatlah baik terhadap penduduk Mesir, karena mereka punya hak apa? Zimmah. Karena Mesir itu ditaklukkan tidak dengan apa? Peperangan yang dahsyat. Dan rahim,
punya hubungan kerabat. Kenapa Mesir punya hubungan kerabat? Jadi hubungannya bisa dari Nabi Musa. Nabi Musa Bani Israel, bukan orang Mesir. Orang Mesir itu apa? Kabilahnya Kipti. Nah, sudah saya kasih clue. Iya. Bahwa Rasulullah SAW pernah mendapatkan hadiah seorang budak wanita, yaitu apa? Maria Al-Qibtiyah. Maria yang berasal dari Mesir. Dalam riwayat yang lain bentuknya perintah. Faiza iftatahtumuha, maka apabila kalian membuka negeri tersebut, fahsinu ila ahliha, maka berbuat baiklah kepada penduduknya. Fa inna lahum zimmatan wa rahiman, karena mereka punya apa? Zimmah dan kekerabatan tadi, atau dalam riwayat dikatakan zimmah dan sihra, hubungan pernikahan. Sihir itu apa biasanya? Mantu. Itu dikatakan sihir. Para ulama juga menerangkan selain apa? Maria Ar-Rahim allati lahum kaunu Hajar ummu Ismail minhum. Atau kalau flashback lebih jauh, Mesir adalah negeri yang sempat disinggahi pula oleh Nabi Ibrahim, yang kisahnya masyhur bahwa siapa istri yang pertama? Sarah itu sempat akan diambil oleh Raja Mesir. Tapi kemudian Allah menurunkan karamahnya untuk Sarah. Tidak bisa disentuh oleh Raja Mesir, dan karena takut kemudian diberi hadiah Hajar. Itu hubungannya dengan siapa? Orang Arab. Karena orang Arab asalnya dari Ismail, putri dari Hajar, yang menikah dengan orang-orang Jurhum, yaitu suku yang melewati Mekah waktu itu. Setelah Hajar dan Ismail ada di sana, keluar Zamzam, kemudian menetap suku Jurhum, menikahkan putri mereka dengan Ismail. Nah, anak keturunannya Ismail inilah kemudian menjadi asal muasal orang Arab. Berarti ibunya orang Arab. Bukan ibunya ya, berarti neneknya itu dari Mesir. Itu satu pendapat yang lain. Atau tadi kita katakan bahwa Maria itu asalnya dari Mesir. Nah, kadang sampai sejauh ini Rasulullah SAW itu memandang hubungan tali silaturahim. Nah, memang di negeri kita tidak terlalu memperhatikan jadi masalah nasab ini, kecuali sedikit saja. Sebagian kita paling hafal sampai siapa? Mbah gitu ya. Buyut sudah lupa, sudah nggak tahu. Saya dulu ingat sampai di atasnya buyut Sangga. Tapi sekarang juga lupa. Nah, biasanya ikatan Bani. Ini sebenarnya juga hal yang diperhatikan untuk dipertahankan, untuk menyambung tali silaturahim. Saya pernah sebutkan di pertemuan yang lalu, dulu waktu kita kecil, kalau lebaran itu sampai diajak ke desa untuk menyambung dengan mbah-mbah yang kesekian. Tapi sekarang sudah hilang
tradisi itu, gitu ya. Ataupun tersisa hanya tinggal sedikit. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang sahih pula dari riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lamma nazalat hadhil ayatu," ketika turun ayat ini, yaitu di surat Asy-Syu'ara ayat 214, "Wa anzir 'ashiratakal aqrabin." Dan ini menjadi faedah untuk kita bahwa urutan penomoran surat ataupun ayat itu tidak mesti sesuai dengan urutan turunnya. Jadi kalau surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah ayat pertama, kedua, itu berarti urutannya begitu, tidak. Termasuk ayat ini. Ayat ini termasuk ayat yang awal-awal turun di Mekah. Tapi lihat nomor ayatnya 200. Ketika turun ayat ini, berilah peringatan kepada keluargamu yang paling dekat. Dan ini prinsip dakwah. Jangan sampai kita sudah berdakwah kemana-mana, tapi istri sendiri tidak didakwai, anak-anaknya sendiri tidak didakwai, orang tuanya sendiri tidak didakwai. Berdakwah adalah berangkat dari keluarga yang terdekat. Maka begitu Rasulullah SAW mendapat perintah ini, apa yang beliau lakukan? Da'a Rasulullah SAW Quraisyan. Maka Rasulullah SAW memanggil sukunya, yaitu suku Quraisy. Fastama'u fa'amma wa khassa. Maka berkumpullah orang-orang Quraisy fa'amma, yaitu berbicara secara umum, wa khassa, dan berbicara secara khusus. Dia membicarakan satu suku secara umum dan membicarakan dalam suku ada apa? Marga. Jadi ya, kalau dalam Indonesia ada suku Batak. Nah, di dalam suku Batak ada banyak marga. Simatupang, Nasution, dan seterusnya. Sebagaimana ada suku Jawa. Ada Bani ini, Bani itu. Saya pernah dulu kecil diajak pertemuan Bani Kromowijoyo. Jadi itu urutannya mbah-mbah. Nah, itu yang Kromowijoyo ini termasuk salah satu putranya Brawijaya V. Jadi kata bapak, kalau mau ngurus ke Keraton Solo sebenarnya bisa, depannya pakai R. Apa R? Produk gitu ya. Iya. Jadi subhanallah, itu ternyata ada yang masih menjaga silsilah seperti itu. Nah, maka dalam satu suku ada marga. Nah, tadi saya katakan mereka suku Batak masih punya marga. Kalau kita mengatakan di Jawa Bani ini, Bani itu. Maka beliau mengatakan, wa qala ya Bani Abdi Syams, wahai Bani Abdi Syams. Maksudnya apa? Marga Abdi Syams. Sukunya Quraisy. Marganya Abdu Syams. Ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, wahai anak keturunannya Ka'ab bin Lu'ay, angkizu anfusakum minan nar, tolonglah diri kalian dari api neraka. Ini yang kita bahas tadi sore, bahwa nasab
tidak bisa menyelamatkan seseorang di mana? Di akhirat, di hadapan Allah. Sampai siapa? Fatimah sendiri. Fatimah dikatakan untuk minta dari harta bisa diusahakan. Tapi kalau sudah urusannya nanti akhirat, hisab, nggak bisa nolong. Ya Bani Murrah ibn Ka'ab, angkidu anfusakum minan nar. Wahai anak keturunannya Murrah ibn Ka'ab, tolonglah diri-diri kalian dari api neraka. Ya Bani Abdi Manaf, angkidu anfusakum minan nar. Tolonglah diri-diri kalian dari api neraka. Ya Bani Hashim, angkidu anfusakum minan nar. Dan ini marganya Rasulullah SAW. Maka beliau dikatakan Al-Qurashi Hashimi. Sukunya Quraisy, marganya apa? Hashim. Tolonglah diri-diri kalian dari api neraka. Ya Bani Abdul Muttalib, angkidu anfusakum minan nar. Tolonglah diri-diri kalian dari api neraka. Bahkan saking mengerucutnya pembicaraan itu kepada siapa? Putrinya, ya Fatimatu, angkidi nafsaki minan nar. Wahai Fatimah, tolonglah dirimu sendiri dari api neraka. Kenapa? Kita masing-masing disuruh mengusahakan dirinya sendiri untuk bebas lepas dari api neraka. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'a. Karena sesungguhnya aku tidak berkuasa atas kalian dari Allah sedikit pun. Maka ini kaidah secara umum. Memang Rasulullah SAW bisa memberikan syafaat, tapi tidak untuk semua. Sehingga jangan menggantungkan kepada sesuatu yang belum pasti. Kalau syafaatnya pasti, tapi apakah kita bagian dari yang mendapatkan syafaat? Pasti tidak. Maka yang bisa memastikan adalah usaha kita masing-masing untuk kita menyelamatkan diri kita dari api neraka. Itu yang beliau maksudkan. Kemudian yang kaitannya dengan tali silaturahim adalah penggalan terakhir, ghaira anna lakum rahiman. Kecuali kalian itu memang memiliki apa? Hubungan tali silaturahim. Dan di sini sebagian ulama menerangkan bahwa arti tali silaturahim ini menjadi lebih luas. Karena tadi hubungan dari siapa? Siti Hajar saja masih dikatakan berhubungan tali silaturahim. Hubungan dari Maria Qibtiyah masih dikatakan berhubungan tali silaturahim. Jadi tali silaturahim lebih luas daripada apa? Kerabat. Termasuk di sini Rasulullah SAW dengan apa? Marga-marga yang lain semua dianggap masih punya hubungan apa? Rahim. Sa'abulluha bibalaliha. Diterjemah diartikan apa? Jadi dibaca di paling akhir terjemahan. Gimana? Aku akan menjalin hubungan sebaik-baiknya. Ya. Nah, ini sudah terjemahan makna, gitu ya. Sa'abulluha bibalaliha. Di situ dikasih tambahan, sebagaimana dulu masih ingat di Muqaddimah Imam Nawawi, kalau ada kalimat asing, beliau akan tambahkan keterangan. Balal itu apa balal?
Al-ma. Balal itu air. Maka dikatakan mablul, kain yang basah. Sa'abulluha bibalaliha. Aku tetap akan membasahi dengan apa? Air ini. Artinya apa? Di sini ditambahkan syabbaha qati'ataha bil hararah, bahwa Rasulullah SAW seakan mengilustrasikan memutus tali silaturahim itu menyalakan api, panas. Dan itu realitanya. Kalau hubungan saudara tidak baik, bagaimana? Panas. Meskipun tinggal bersebelahan, karena urusan waris, karena urusan itu, jadi panas. Maka yang bisa memadamkan panas itu apa? Air. Maka yang bisa memadamkan putusnya tali silaturahim adalah berbuat baik. Dan kita sudah terangkan sebelumnya, menyambung tali silaturahim tidak harus apa? Imbal balik yang seimbang. Tapi siapa yang bisa menyambung meskipun diputus, siapa yang bisa berbuat baik meskipun dimusuhi dan seterusnya. Itu maksud dari apa? Sa'abulluha bibalaliha. Maka ini menegaskan apa yang tadi sore kita bahas, bahwa untuk urusan dunia mungkin kita masih bisa mengandalkan saudara, mengandalkan keluarga. Tapi kalau sudah sampai pada urusan akhirat, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali diri sendiri. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang muttafaq alaih, lafadznya lafaz Bukhari rahimahumullah, dari sahabat Abu Abdullah Amr ibn Auf radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jiharan ghaira sirrin. Aku mendengar Rasulullah menyampaikan dengan jelas tanpa sembunyi-sembunyi. Beliau menyampaikan ini apa? Istilah kita sekarang, belak-belakan. Apa itu? Inna ala bani fulan laisu bi awliyai. Sesungguhnya keluarga Bani Fulan bukanlah wali-waliku. Ini seakan bertolak belakang. Tadi suku-suku atau marga-marga tadi masih dikatakan punya hubungan tali silaturahim. Tapi di sini malah dikatakan bukan walinya, nggak ada hubungannya. Maka untuk memperjelas makna ini, kita baca kelanjutannya. Innama waliyallahu wa salihul mu'minina. Akan tetapi waliku adalah Allah dan orang-orang saleh dari orang yang beriman. Berarti perwalian dalam urusan apa? Agama. Yang ini kita pelajari dalam bab wala wal bara. Sudah pernah belajar belum? Sudah pernah belajar belum tentang al-wala wal bara? Al-wala yaitu cinta, loyalitas. Al-bara berlepas diri dan benci.
Ini bab yang penting juga. Kemarin ada yang konsultasi bab ini, ikut kajian online, dijelaskan bahwa kita dengan orang tua kita, kalau orang tua itu belum taat, belum hijrah, kita nggak boleh mencintai mereka. Berbuat baik boleh, tapi mencintai nggak boleh. Ini gagal paham. Ini salah paham. Dan ini kadang terjadi banyak di antara kita yang ngaji. Apa itu? Totalitas dalam membenci saudaranya sesama muslim. Padahal selama seorang itu sudah menyatakan diri Islam, sah keislamannya, dia berhak untuk dicintai. Seberapa besar cinta yang kita berikan, sebesar ketaatannya kepada Allah. Jadi selama seorang itu muslim, dari ormas apa saja, dari golongan apa saja, sah keislamannya, itu wajib kita cintai. Tapi kalau dia punya kesalahan, punya kemaksiatan, wajib pula kita benci. Maka disitulah namanya al-wala wal bara. Maka tidak ada ceritanya seorang muslim itu kita benci secara total. Ini harus kita paham. Tapi di sini ketika Rasulullah mengatakan mereka bukan waliku dalam agama, kenapa? Karena mereka orang musyrik. Maka orang kafir, orang musyrik kita bara, kita berlepas diri. Kecuali mereka punya hubungan saudara. La qadarullah misalnya, ada di antara kita yang orang tuanya apa? Kafir, musyrik, bukan seorang muslim. Maka dia punya kewajiban untuk membencinya. Tapi dia tetap bermuamalah dalam urusan dunia secara baik. Maka dikatakan walakin lahum rahimun, akan tetapi mereka masih punya hak apa? Tali silaturahim. Sa'ab abulluha bibalaliha. Aku tetap akan membasahi hubungan ini dengan apa? Air. Artinya aku tetap akan menjaga tali hubungan ini. Maka sering pertanyaan disampaikan, saya punya saudara kafir, gimana? Saya benci dia, saya diamkan dia, saya nggak kunjungi dia. Enggak. Tetap wajib untuk dijaga apa? Tali silaturahim. Bahkan bisa jadi menjaga tali silaturahim tadi menjadi apa? Wasilah, menjadi jalan dakwah. Karena kita tahu betapa banyak apa istilahnya citra buruk yang dilontarkan kepada Islam, citra buruk yang dilontarkan kepada dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dakwah salafiyah ini. Nah, kalau kita salah dalam bersikap, ya semakin memperburuk citranya, semakin memperburuk apa? Nama dakwah ini, Islam ini, yang memang itu diharapkan oleh mereka yang menyebarkan. Sehingga saudara kita yang kafir tadi semakin apa? Tidak tertarik untuk menjadi seorang muslim. Maka kalau ada kasus, ada saudara, ada kerabat, bahkan orang tua
mereka masih punya hak untuk apa? Disambung tali silaturahimnya dengan baik. Nah, ini beberapa hadis yang bisa kita baca di kesempatan ini. Masih tersisa beberapa hadis lagi di bab tentang birrul walidain dan silaturahim. Baik, silakan kalau mungkin ada koreksi, tambahan atau pertanyaan. Ada tidak? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullahu khairan telah menyimak. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.